Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang coping stress, strategi menghadapi stres dengan efektif. Untuk yang pertama, pengertian. Setiap orang pasti menghadapi tekanan atau tuntutan dalam hidupnya. Namun, ketika tekanan tersebut melebihi kemampuan seseorang, ia memerlukan strategi untuk mengatasinya. Inilah yang disebut dengan coping stress. Coping stress adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengelola tekanan, baik secara emosional, kognitif, maupun perilaku, agar tetap bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Teknik manajemen stres. Agar stres tidak berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengelolanya. Pertama, relaksasi, seperti meditasi atau pernafasan dalam, yang dapat membantu menenangkan pikiran. Kedua, olahraga, yang dapat meningkatkan hormon endorfin sehingga membuat tubuh lebih rileks dan bahagia. Terakhir, self-care, yaitu merawat diri sendiri melalui kegiatan yang menyenangkan, seperti spa, perawatan kulit, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa terbebani oleh stres yang berlebihan. Coping strategis, problem focus coping, dan emotion focus coping. Dalam menghadapi stres, ada berbagai strategi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah problem focus coping, yaitu mengatasi sumber stres secara langsung. Strategi ini cocok digunakan ketika kita memiliki kendali atas situasi yang menyebabkan stres. Misalnya, dengan menyelesaikan masalah atau membuat perencanaan yang lebih baik. Namun, ada kalanya kita tidak bisa mengubah keadaan. Dalam situasi seperti ini, emotion focus coping menjadi pilihan yang tepat. Strategi ini berfokus pada pengelolaan respon emosional terhadap stres, seperti melalui meditasi, menenangkan diri, atau menerima keadaan dengan lebih lapang. Social support dan positive reframing. Selain dua strategi tadi, ada juga social support, yaitu mencari dukungan dari orang lain. Berbagi cerita dengan teman, keluarga, atau komunitas dapat membantu kita merasa lebih ringan dan tidak sendirian dalam menghadapi stres. Terakhir, ada strategi positive reframing, yaitu mengubah cara pandang terhadap situasi yang menekan, dengan mencari sisi positif dari setiap masalah atau melihatnya sebagai peluang untuk belajar. Kita dapat mengurangi dampak negatif dari stres dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan menerapkan berbagai strategi coping ini, kita bisa menghadapi stres dengan lebih efektif dan menjaga kesejahteraan mental kita. Stres di tempat kerja. Stres di tempat kerja merupakan masalah yang sering dialami oleh banyak orang. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan stres. Di antaranya adalah beban kerja yang berlebihan, lingkungan kerja yang toksik, serta konflik dengan rekan kerja. Ketika tekanan kerja terlalu besar dan tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dampak dari stres di tempat kerja bisa berupa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Seseorang yang mengalami stres berkepanjangan dapat kehilangan motivasi dalam bekerja, mengalami gangguan tidur, hingga mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Untuk mengatasi stres di tempat kerja, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Menjaga work-life balance menjadi salah satu kunci utama agar seseorang tidak merasa terbebani oleh pekerjaannya. Selain itu, membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun atasan dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan lingkungan kerja yang lebih positif.
Tidak kalah penting, manajemen stres seperti beristirahat sejenak, melakukan aktivitas yang menyenangkan, serta menerapkan teknik relaksasi juga bisa membantu dalam menghadapi tekanan di tempat kerja. Dengan mengenali penyebab stres, memahami dampaknya, dan menerapkan solusi yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan nyaman. Stres pada anak dan remaja. Anak-anak dan remaja rentan mengalami stres karena berbagai tekanan dalam kehidupan mereka. Beberapa penyebab utama stres pada mereka adalah tuntutan akademik yang tinggi, pengalaman bullying di sekolah atau media sosial, serta berekspektasi sosial yang membuat mereka merasa harus selalu tampil sempurna di mata orang lain. Jika tidak ditangani dengan baik, stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif, seperti kelelahan fisik dan mental. Anak atau remaja yang mengalami stres bisa menjadi lebih mudah cemas, kehilangan motivasi belajar, sulit tidur, atau bahkan mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi. Untuk mengatasi stres pada anak dan remaja, diperlukan dukungan dari keluarga sebagai tempat mereka bercerita atau mendapatkan rasa aman. Selain itu, mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau hobi lainnya dapat membantu mengalihkan fokus dari stres. Jika diperlukan, konsultasi dengan psikolog juga bisa menjadi solusi yang efektif agar mereka mendapatkan bimbingan dalam mengelola emosi dan tekanan yang dirasakan. Dengan adanya dukungan yang tepat, anak dan remaja dapat belajar menghadapi stres dengan cara yang lebih sehat dan membangun ketahanan mental yang lebih baik di masa depan. Stres dalam perspektif psikologi Islam. Dalam Islam, stres dipandang sebagai ujian hidup yang dapat diatasi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iman, tawakal, dan ibadah yang kuat, seseorang dapat mengelola stres dengan lebih baik. Pendekatan spiritual seperti sholat, zikir, dan doa membantu menenangkan jiwa serta memberikan keyakinan bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Dengan menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas, stres dapat berubah menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan mencapai ketenangan batin. Kesimpulan, mengelola stres dengan baik sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Menggunakan strategi yang tepat dapat membantu mengurangi dampaknya. Selain itu, psikologi Islam menawarkan pendekatan spiritual sebagai cara efektif dalam menghadapi stres. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.